Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat demokrasi. Kita hari ini bicara tentang demokrasi karena kita punya di sini mimbar demokrasi. Ini sengaja kita buat. Nah, kita punya nih mimbar demokrasi. Nah, untuk ini kita bicara dengan Bang Hafez. Bang Hafez ini udah malang melintang di dunia politik. Banyak cerita yang bisa kita gali sama Bang Hafez. Jadi ikuti aja cerita kami ya. Kalau sur, teruskan. Kalau nggak sur, teruskan juga. Jadi Bang Hafez. Siapa? Ini perkembangan politik belakangan ini kan agak-agak cemana lah ya kalau kita tengok ya. Yang paling krusial itu ada dua masalah. Rame ya, penundaan katanya. Itu kalau menurut kalian lah, Bang Hafez kan pernah duduk di parlemen provinsi kan? Wajar nggak sih kalau ada penundaan jabatan pemimpin daerah, apalagi pemimpin nasional gitu? Ya, kalau kita lihat dari undang-undang konstitusi kita, ini kan hal yang tidak wajar sebetulnya. Tapi isu kemarin itu menguat ketika di ujung-ujung masa Pak Jokowi 2 periode ini kita dilanda pandemi ya. Di sisi lain juga ada krisis global, krisis ekonomi, krisis politik, sehingga akumulasi ini muncul interpretasi penundaan-penundaan itu. Tapi kalau saya yakin mungkin Pak Jokowi tidak akan mau menunda itu. Oke. Kenapa, Bang? Kenapa? Karena memang secara konstitusi tidak wajar juga gitu. Memang harus segera diakhiri. Jadi siapa yang mau ini? Nah, itu. Ini kalau kita ini bilang, kan bola liar ini. Kalau orang bilang ini kadang-kadang agak, maaf ya pemirsa ya, ini kayak buang angin kita. Ya kan? Baunya tahu, sumbernya di mana? Iya. Makanya nggak perlu kita cari sumbernya. Yang penting jangan terjadi penundaan. Memang betul. Tetapi ketika rakyat tidak inginkan itu, ini tetap dikipas terus. Betul, gitu. Ya, makanya kalau kita melihat tahapan-tahapan persiapan pileg dan pilpres dari KPU, sepertinya sudah sangat kuat bahwa tidak akan terjadi penundaan. Ya, syukur Alhamdulillah itu terjadi ya. Aku pun berharap gitunya. Soalnya kalau sempat mundur, ya kan? Betul. Banyak kecurigaan yang muncul. Ya, ada apa? Kalau lah ia mundur, Bang Hafez, kira-kira apa yang bikin itu mundur? Ya, mungkin kalau kita lihat itu tadi, kalau dari awal kan pertimbangannya lebih kepada pertimbangan krisis. Kalau krisis berarti ada proyek yang belum selesai nih. Apa begitu? Ya, sangat mungkin gitu. Memang belakangan kalau kita perhatikan banyak proyek yang memang agak mundur. Ada ya nggak tahu lah, entah hengki-tengki atau apa di balik itu. Karena memang di krisis ini banyak kepentingan rakyat yang juga di situ jadi taruhannya. Nah, kita berharap tadi walaupun saya tidak yakin, terjadi mundur itu bukan semata-mata untuk kepentingan kepentingan pragmatisme, tapi memang untuk kepentingan rakyat. Gitu. Itu keren. Tapi kalau kadang-kadang mundur itu juga melihat karena ada satu figur yang udah makin kuat sehingga dianggap kondisi mereka lemah sehingga segala macam. Mungkin nggak itu? Nah, jadi sebenarnya juga ini kita kan memang pilpres ini berlangsung 14 Februari 2024.
kita berharap sebenarnya katakanlah yang dikatakan tanda petik calon-calon yang mulai bermunculan, ini harusnya jangan mengganggu stabilitas negara. Nah, itu sebetulnya. Stabilitas termasuk stabilitas kinerja pemerintahnya Pak Jokowi juga. Gitu. Itu aku setuju sekali. Karena apapun ceritanya, pembangunan itu kan tujuannya untuk rakyat. Kan? Tapi kalau pengunduran ini dengan alasan pembangunan belum selesai, rakyat yang jadi korban kan nggak fair. Betul. Ya kan? Setuju, Pak. Aku itu yang bingungnya kalau bertanya dengan kalau udah setuju itu kan. Tapi, ya kan? Walaupun abang setuju dengan kata itu, beberapa ulasan kita di Mimbar, beberapa hari ini, itu makin menguatkan gambaran ada arus, nggak tahu arus bawah, arus samping, kiri, atas, kanan, nggak tahu kita, itu tetap mengarah itu. Menurut Bang Hafiz mengarah ke penundaan. Iya. Nah, kalau menurut Bang Hafiz yang udah sekian lama duduk, walaupun di provinsi, masih melihat juga nasional. Iya. Tahun depan kemana? Ke Jakarta kan? Insya Allah. Pasti kan melihat kondisi nasional. Ada nggak itu? Ada, arus itu ada. Tapi saya melihat arusnya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Lebih besar arus tidak penundaan. Tapi kalau kita bilang tidak penundaan sampai sekarang, cuma baru satu figur yang nampak, itu pun calon presiden. Yang lain belum memperlihatkan. Ini ada indikasi seperti itu yang kuperhatikan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ya, jadi memang di dalam politik ini kan ruang spekulasi itu tetap ada. Gitu. Kadang-kadang mungkin yang kita katakan sekarang ini ruang spekulasinya kecil, tapi ternyata bisa menentukan, gitu. Ruang spekulasi besar, tapi belum tentu juga, gitu. Jadi memang kalau di dalam dunia politik ini semuanya serba mungkin. Nah, kenapa udah cerita mungkin ini yang menarik sama aku, ya kan? Apa mungkin toke besar? Tapi sebelum toke besar ngomong, sebelum kita ngomong toke besar, udah ada panggilan sholat. Kita istirahat sebentar. Siap. Boleh? Boleh. Kita istirahat sebentar sebelum kita lanjutkan. Jangan kemana-mana. Kembali kita didiskusi dengan Ustadz Hafiz. Tapi aku tidak panggil Ustadz karena dia sekarang udah milik publik, bukan hanya milik umat. Ya, betul kan? Siap, Bang Hafiz? Ya, betul. Karena kalau Ustadz cuman milik orang Islam. Betul. Nah, ini kan kalau udah jadi politisi udah milik publik, siapapun memiliki. Betul. Apalagi Gelora terbuka ya? Terbuka, Pak. Itu dia. Tapi kita balik ke cerita tadi ya. Jangan-jangan pengunduran ini muncul karena toke besar marah. Ada nggak toke besar dalam permainan politik nih? Aduh. Kayaknya kalau di Indonesia nih rasanya semi mustahil kalau nggak ada tokenya. Itu dia. Takutnya itu. Iya. Gambaran seperti itu ada nggak? Ya, kemungkinan itu ada, tapi tetap aja itulah, kalau saya melihatnya tuh tetap ada zona kemungkinan itu, ruang kemungkinan yang cukup besar ya. Tapi di politik ini. Sebaiknya sih kita berharap bukan demi toke tapi demi rakyat. Betul. Dan ini memang harus merubah ini kita mindset. Ya, kalau kita lihat perkembangan setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir bahkan gejolak politik kita ini kan bumpy sekali. Ya. Getarannya makin kesini makin sering. Itu yang membuat rakyat sebetulnya cemas. Kalau tebanting gimana kan gitu. Nah, jangan sampai tebanting lah kan. Iya. Nah, kita pun tadi baru meeting Zoom dengan KPK RI se-Indonesia, kita Partai Gelora. Termasuk hal-hal itu dibahas. Jangan sampai negara kita ini diintervensi oleh kepentingan kan? Kepentingan itu. Kalau dibilang negara kita tidak diintervensi, kayaknya dari zaman dulu kita diintervensi karena ada kepentingan internasional terhadap negara lain kan. Bahkan mungkin kita juga pernah
merasakan mengintervensi orang lain juga kan. Mungkin ASEAN segala macam, kita nggak tahu secara nggak langsung kepentingan kita akan masuk di dalam. Nah, tapi balik ke kata pembangunan itu kan mengejawantahkan, kalau kita bilang Undang-Undang Dasar 45 udah diubah, ada yang belum diubah di dalam semua itu, preambul belum berubah kan, dan nggak boleh diubah itu kan. Amanahnya tetap semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Kalau politik kita masih, aku malah melihat masih mencari bentuk. Apa yang kita harapkan? Ya, sebenarnya memang kita sudah harus menuju output dari politik kita ini, menuju kepada kesejahteraan itu. Oke. Karena kalau kita lihat memang dampak dari lambannya proses menuju kesejahteraan itu, inilah yang akhirnya punya efek yang tidak bagus gitu untuk. Tetapi rakyat, mungkin termasuk saya, melihatnya justru karena tidak dewasanya partai politik, karena partai politik tidak memposisikan sebagai pengemban amanah rakyat, tetapi pengemban amanah ketua parpol. Dan ini salah satu yang membuat kemungkinan penundaan pemilu. Ya, ya alhamdulillah tadi waktu bersamaan Pak Anies selaku Pak Anies Mata ya, bukan Anies Baswedan. Oh iya, ya, ketua besar kita. Ketua besar. Itu menandatangani fakta integritas bahwa di situ kita juga menyampaikan komitmen kita untuk menjadi perpanjangan masyarakat dalam menuju kesejahteraan masyarakat. Oke, keren. Ya, dan kita siap juga nanti untuk dievaluasi oleh publik manakala kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan seperti itu. Keren. Kalau itu terjadi, aku berharap penundaan pemilu nggak perlu. Karena begini, kalau kita lihat 2 dekade reformasi ini, harusnya kan reformasi ini menuju pada yang lebih baik. Ya, reform ya. Reform. Bukan destruk ya? Iya. Tapi ternyata semakin barbar. Iya. Gitu. Yang terjadi destruktif memang. Destruktif. Nah ini sementara kalau kita lihat, kita yang menganut sistem demokrasi ini kan leading sektornya partai politik. Ya. Gitu. Betul. Untuk jadi presiden pun harus partai politik juga. Nah makanya sudah saatnya lah partai politik ini, kalau ya betul-betul menjadi leading sektor betul dalam pergerakan. Iya, betul-betul menjadi lokomotif masyarakat. Gitu. Pembangunan semua lah ya. Semua. Dan memang akhirnya kita bisa jadi nation state ya. Iya, betul. Ya mulai dari. Kalau sekarang, nah itu. Ini makanya kenapa spirit kita mendirikan atau membuat partai baru. Judulnya bagus pula, Gelora ya. Gelombang rakyat. Karena memang evaluasi kita itu, masyarakat itu masih, hasil survei kita, masyarakat itu masih berharap partai politik ini terus. Oh iya? Iya. Aku sendiri berharap. Iya. Nah ya, gitu. Berharap ada perubahan dari partai politik untuk membawa rakyat cerdas. Tapi yang nyatanya partai politik kok malah tidak mencerdaskan rakyat. Nah ini kita deklarkan juga ini kepada kawan-kawan teman-teman masyarakat juga. Ini kita yang di Gelora ini. Apalagi namanya gelombang rakyat. Jadi kita gini Pak Bang Rijal. Ya. Filosofi kenapa dibuat namanya partai gelombang rakyat, gelombang rakyat, agar ke depan ini kita partai politik dan bersama rakyat ini menjadi pelaku perubahan itu. Kan memang begitu sejatinya partai politik itu kan. Harusnya. Ya. Nah kalau begitu, aku berharap pemilu ini jadi dan tidak tertutup. Ini topik baru lagi kan? Ini jadi tertutup.
Jadi kalaulah dia tertutup, harapan Gelora itu mati. Betul? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat terbuka tertutup ini ada plus minusnya. Itu dia. Biar rakyat pinter lah sedikit, ya kan? Iya. Karena pengalaman dari pemilu sebelumnya, tokoh-tokoh partai yang dicalekkan itu sebagian popularitasnya itu terdiskon lah atau kalah gitu dengan serangan fajar. Satu, kemudian dengan popularitas yang dia bisa jadi bukan muncul dari kader partai. Nah itu dia kan. Ada artis, ada yang pengusaha dan seterusnya. Gitu food getter lah. Food getter. Nah seharusnya kader partai mempunyai ideologi partai. Nah, ini bisa berperan aktif dan berperan banyak gitu di negara ini. Karena dia yang mulai mendirikan partai, di pundaknya itu amanah partai dan seterusnya. Ternyata memang rumah baru itu bagus ya. Nah ternyata kan tidak seperti itu. Ada pengusaha yang lebih populer, kemudian influencer atau apalah namanya gitu ya, yang bisa menarik suara, targeter. Itu kalah tokoh-tokoh partai, gitu. Kenapa? Karena partai nggak bisa membuat kader atau? Karena terbuka. Apalagi kan. Nah kalau terbuka itu kan justru keren dong, pekaderannya lebih. Sebenarnya kalau dari segi terbuka, selektifnya lebih bagus. Tapi ini terbuka justru malah peluang untuk money politiknya semakin terbuka, gitu. Itu kalau dia pemilihan terbuka ya? Iya. Kalau pemilihan tertutup? Ada juga, tapi mungkin berkurang. Oh iya, kosnya memang. Karena mungkin aku nggak bilang itu biaya perahu atau segala macam ya. Karena kos politik kan memang perlu, partai perlu. Ya kan? Ya perlu dong pendanaan. Wajar sih kalau menurut aku. Dan biasanya orang-orang ideolog partai itu kan secara ekonomi tidak terlalu wah-wah kali begitu. Nah begitu. Tapi ini tetap aja. Tapi bukan malah itu yang nanti akan tergerus kalau tertutup. Yang punya duit yang naik jadi nomor 1. Wah itu kalau itu pun orang politiknya atau kadernya tergerus, wah udah kiamat itu. Banyak hal yang ditakutkan publik kalau tertutup. Satu, dia tidak bisa melihat figur yang sesuai dengan harapan. Kedua, keterwakilan masyarakat, terutama gender, perempuan bisa-bisa kalah situ. Bisa-bisa kayak tadi kawan saya yang sebelumnya, si Amel, nggak bisa dia mencaleg. Tapi tetap aja 30% itu perempuan. Kalau tertutup juga. Partai berhak ya? Iya. Oh itu keuntungan tersendiri kalau kita makanya pikir. Justru malah peran jadi platform dan target partai bisa tercapai malah ya? Iya. Keren juga. Tapi rakyat kok nggak diajarin kayak gitu, Pak? Nah ini saya lihat pun terbuka tertutup ini juga masih debatable dan juga sosialisasinya kan juga belum. Nah kita harap, saya nggak tahu nih keputusan MK kapan. Tapi kalau ketua partai pengennya tertutup kan? Karena kalau tertutup dia gampang mengaturnya. Itu sisi positif. Sisi negatifnya ya kita sama-sama kita lihat. Bang Rijal, kalau tertutup ini ada mendukung program Go Green juga. Go Green maksudnya? Kan ini dunia ini sedang dialami oleh global warming. Ya kan? Sampai ke situ larinya? Nah, nggak banyak kertas yang terbuang. Jadi pohon-pohon nanti tetap. Jadi hantu pohon hilang ya? Hilang. Kenapa aku bilang hantu pohon? Dulu pernah kejadian, Pak. Itu Laut Dendang dulu kan sepi jalan itu ya. Suatu malam aku lewat sana, tengok besar, kejut. Begitu lihat perhatikan, ternyata baliho. Hantu pohon. Nah, itu betul. Itu menarik sih satu hal. Tapi
kalau menurut Gelora yang baru akan mencari kursi, ya kan? Mana yang kalian pilih? Kalau kami sebenarnya sama aja, karena kita memang siap tarung gitu. Mau tertutup, terbuka, kita siap tarung. Kalau terbuka, punya kader sendiri atau kader cabutan atau kader bayaran? Jadi kita karena partai terbuka dan kita selalu mengusung kolaborasi, jadi kita tetap menerima atau mengajak siapapun anak bangsa ini yang mempunyai kompetensi untuk legislatif, ayo gabung dengan Gelora. Oh keren dong, kawan saya tadi si Amel bisa masuk dong. Bisa. Untuk memenuhi kuota perempuan ya? Nggak perlu bayar. Mantap. Jadi itu satu keuntungan ya. Ya. Itu kalau terbuka. Kalau tertutup? Kalau tertutup mungkin kerja kita lebih ya mungkin lebih ringan kali ya. Lebih ringan karena kalau terbuka ini kita partai baru harus lebih keras lagi mensosialisasikan partai ini. Dan memilih orangnya pun lebih berat ya. Soalnya ada duit dia bisa ikut. Betul. Tapi kalau tertutup bisa menyeleksi dari dalam. Oke. Keren itu. Target apa? Target insya Allah kita lulus di ambang parlementer short di Senayan. Jadi berapa kursi itu? 25 kursi. 25 kursi dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia 84 dapil. 84 dapil? Iya. Kalau satu dapil satu udah lewat dong? Udah lewat. Yakin satu bisa masuk? Atau dari Sumut berapa bisa masuk? Kita insya Allah akan membangun tiga kursi. 3 kursi dari Sumut? Setiap dapil satu. Aku daftar lagi jadi. Karena gratis katanya kan? Gratis Bang. Apalagi untuk Bang Rizal. Insya Allah kita bentangin karpet merah lah. Besar kupingku katanya. Jadi Bang Hafez, kalau kita ngelihat cerita politik ini pasti nggak akan habis ya. Tapi kita udah lihat tadi tentang penundaan itu masih ada kemungkinan, ada ketidakmungkinan. Iya. Dan masalah terbuka tertutup juga begitu. Iya betul. Ya kan? Mungkin di lain kesempatan kita diskusi yang lebih hangat lagi. Siap. Bawa calon-calonnya biar bisa ngobrol ngompol kita. Ngompol bareng, ngomong politik. Iya. Ya. Calonnya kan ada di satu. Mantap. Oke Bang Hafez. Siap, terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok duluan pula aku bilang salam. Jadi sampai jumpa lagi kita di Omong Politik di Mimbar Demokrasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.